Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santriku semua. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di pertemuan kedua pada pembelajaran TIK ya. Nah, di pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang sejarah perkembangan komputer ya, mulai dari siapa penemu pertama ya dari komputer, kemudian mesin yang ditemukan apa, sampai dengan sekarang. Kemudian ada lagi generasi ya, perkembangan teknologi komputer mulai dari generasi pertama sampai generasi kelima yang memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bahasa komputer ya. Seperti halnya manusia yang berkomunikasi ya, harus menggunakan bahasa, komputer pun dalam memahami suatu perintah itu pasti menggunakan suatu bahasa ya. Seperti yang kita tahu, komputer merupakan alat pengolah informasi ataupun data ya. Jika kita memasukkan sebuah informasi untuk diproses oleh komputer, kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer ya. Tidak seperti bahasa manusia ya, bahasa berbicara antara manusia dengan manusia. Kalau komputer bahasanya berbeda ya. Bahasa komputer disebut juga bahasa mesin ya, bahasa mesin. Jadi yang bisa memahami bahasa mesin itu adalah komputer gitu ya. Nah, bahasa mesin biasanya berupa bilangan biner di sini ya. Jadi bahasa mesin itu biasanya berupa bilangan biner. Apa sih itu bilangan biner? Ya. Nah, pengertiannya ini ya. Pengertian bahasa mesin ya. Bahasa mesin adalah sekumpulan bilangan biner yang dapat dibaca dan dipahami oleh komputer. Ya, jadi bahasa mesin itu adalah bahasanya komputer. Ya, sekumpulan bilangan biner. Apa sih itu bilangan biner? Nah, sebelum kita jelaskan, kita pahami dulu siapa yang menemukan bilangan biner tersebut. Ya, penemu bilangan biner adalah seorang ahli matematika Jerman bernama Gottfried Leibniz. Ya, Gottfried Leibniz ini adalah seorang ahli matematika yang menemukan sistem bilangan biner. Nah, untuk pengertiannya, sistem bilangan biner adalah sistem penulisan angka dengan hanya menggunakan dua simbol. Ingat ya, bilangan biner itu hanya menggunakan dua simbol. Apa saja? Yaitu 0 dan juga 1. Jadi bahasa biner itu hanya dua simbol saja ya. 0 dan juga 1, tidak ada yang lain. Itu ya. Nah, sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Jadi pertama kali bahasa komputer diciptakan adalah menggunakan bilangan biner ya. Bahasa komputer pertama itu adalah bilangan biner atau bahasa mesin pertama ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa menggunakan sistem bilangan desimal dengan angka-angka dari 0 sampai 9 ya kan. Kalau kita di kehidupan sehari-hari kita mengenal angka 0 sampai dengan 9. Namun dalam bahasa komputer yang menggunakan bilangan biner ya, kita hanya dapat menggunakan angka 0 dan juga 1. Ya, kok bisa angka 0 dan 1 hanya dipahami oleh komputer?
Nah, ya, itulah perkembangan zaman ya. Nah, cara memahami atau cara di sini ya ada contoh sistem bilangan desimal yang sering kita ketahui ada 0 sampai angka 9. Kemudian ini ada sistem bilangan biner. Nah, untuk angka 0 itu sistem jika dalam bilangan biner itu 0. Kalau 1 ya 1, kemudian kalau 2 itu 1 dan juga 0, kalau 3 1 1 dan seterusnya sampai angka 9 yang biasa dibuat bilangan biner 1001. Kok bisa seperti itu? Nah, mari kita lihat halaman selanjutnya. Nah, dari kotak-kotak bilangan tersebut, kamu dapat melihat bahwa angka 2 dalam bilangan desimal dinyatakan dengan 1 dan 0 ya. Angka 2 dinyatakan dalam bilangan biner 1 dan juga 0. Angka 5 dinyatakan dengan 101 atau 101. Angka 7 dinyatakan dalam 111 dan seterusnya. Ya. Dengan melihat pola tersebut, nah, dapatkah kalian menebak bilangan biner untuk angka 10? Nah, nanti ada caranya ya. Semua informasi dalam komputer disimpan menggunakan kode-kode tersebut. Ya, jadi semua informasi bahasa-bahasa komputer itu disimpan menggunakan kode-kode bilangan biner 0 dan juga 1. Ya, bilangan biner atau binary digits ya disingkat menjadi bit atau bits ya. Bilangan biner di dalam komputer biasanya disimpan dalam kelompok berisikan 8 bit ya, yang disebut bita. Perhatikan contohnya ya. Nah, ini bilangan biner atau bit. Nah, kemudian sekelompok bilangan biner ya, biasanya satu kelompok itu berisi 8 ya, itu disebut bita. Jadi kesimpulannya adalah 8 bit sama dengan 1 bita gitu ya. Nah, ini cara, ini hanya sebagai ilustrasi saja ya. Nah, ini ada menerjemahkan bilangan biner. Kasih contoh ini ya. Nanti kalian baca sendiri ya. Kalau saya jelaskan nanti agak lama. Mudah untuk dipahami kok ini ya. Halaman 82 sampai 83. Ya. Kemudian ini ada soal-soal. Nah, selanjutnya ini kita masuk bahasa pemrograman. Bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer hanyalah bahasa mesin ya. Bahasa mesin tadi berisikan bilangan biner ya, antara angka 0 dan juga 1. Namun bahasa ini sangat sulit digunakan oleh manusia ya. Nah, contohnya ini bilangan angka 8 saja untuk bilangan biner adalah 0,000,1001. Nah, ini 1 bita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 digit. Ini 1 bita. Bayangkan jika kamu harus menulis tanggal lahirmu dengan bilangan biner. Sulit bukan? Nah, tentu saja sangat sulit ya. Bilangan biner merupakan bahasa pemrograman generasi pertama ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya ya. Bilangan biner merupakan dasar dari bahasa komputer ya, atau generasi pertama ya. Selanjutnya para programmer mengembangkan bahasa pemrograman yang lebih mudah digunakan karena bahasanya yang sulit dipahami ya. Akhirnya para programmer ini mengembangkan
lagi, mengembangkannya lagi. Ini pengertiannya. Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan programmer untuk membuat program. Semakin mudah suatu bahasa pemrograman digunakan, semakin cepat juga seorang programmer membuat programnya. Nah, ini adalah perkembangan bahasa pemrograman dari pertama sampai dengan yang kelima. Ya, ini generasi pertama yang masih menggunakan bilangan biner. Generasi pertama ini disebut dengan ini ya, bahasa generasi pertama adalah bahasa mesin. Bahasa generasi pertama disebut juga bahasa mesin atau first GL atau 1GL ini. Kemudian bahasa generasi kedua atau 2GL bisa disebut bahasa rakitan. Ya. Bahasa tingkat rendah yang disebut bahasa rakitan, assembly language. Ya, jadi bahasa pertama bahasa mesin, bahasa generasi pertama bahasa mesin, bahasa generasi kedua adalah bahasa rakitan. Ya, jadi ini pengembangan dari bahasa biner ya, yang bisa dikembangkan menjadi simbol, huruf dan juga angka. Nah, kemudian selanjutnya ini generasi ketiga 3GL, termasuk tingkat tinggi. Nah, ini yang sering sekali kita temukan pada komputer-komputer sekarang. Ya, yang ditulis dalam bentuk teks. Contoh 3GL atau generasi ketiga adalah C atau C++. Kemudian Java, ada JavaScript. Contohnya ini ya. Ya, paling tidak tahu saja ya. Nah, untuk bahasanya mungkin terlalu sulit ya untuk kalian ya. Jadi paling tidak tahu generasi-generasi dari bahasa komputer ya. Yang sering digunakan ini ya, yang sering kita jumpai. C, C++, Java dan juga JavaScript. Selanjutnya adalah generasi keempat. Berisi pernyataan yang mirip dengan kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah bahasa yang mirip dengan bahasa kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi bahasa mirip bahasa manusia ya, bahasa generasi keempat. Contohnya adalah Perl, PHP, Python dan juga SQL. Ini juga pernah dengar ya, mungkin ya kalian atau belum. Nah, selanjutnya adalah bahasa generasi kelima atau generasi yang terakhir. Nah, tujuannya ini membuat komputer mampu menyelesaikan masalah tanpa programmer. Ya, jadi komputer itu bisa berjalan sendiri tanpa seorang programmer. Ya, contohnya mungkin ini sangat jarang terdengar ya. Contohnya ini Mercury, OPS 5 dan juga Prolog. Nah, programmer lebih sering membuat sebuah program menggunakan bahasa generasi kedua, generasi ketiga dan seterusnya. Akan tetapi, bukankah komputer hanya memahami bahasa mesin? Jadi bagaimana caranya agar komputer dapat menjalankan perintah yang diberikan? Nah, ada penerjemahnya. Ya. Agar komputer dapat memahami, penting ya ini ya. Ini mohon dipahami baik-baik ya. Agar komputer dapat memahami bahasa yang digunakan programmer, bahasa tersebut harus diterjemahkan dulu ke bahasa mesin. Ya. Jadi agar komputer dapat memahami bahasanya seorang programmer ini atau bahasa manusia ya, harus diterjemahkan dulu ke bahasa mesin. Nah, proses penerjemahan ini disebut kompilasi atau compilation atau proses menerjemahkan bahasa programmer ke bahasa mesin. Ya, proses menerjemahkannya disebut kompilasi atau compilation. Kemudian program yang melakukan penerjemahan disebut kompilator. Jadi programnya disebut kompilator,
proses penerjemahnya disebut kompilasi. Perhatikan ini ya. Nah, ini seorang programmer ya, kemudian sedang menuliskan suatu perintah misalkan ya, lewatnya adalah mesin atau program, maaf ya, program ya, lewatnya, saya ulangi ya, seorang programmer membuat perintah dan kemudian diterjemahkan oleh kompilator ya. Dan proses penerjemahannya ini dari sini ke sini itu disebut kompilasi ya. Proses menerjemahkannya dari sini ke sini ya, atau ini ke sini. Jadi ini tidak bisa langsung ke sini ya. Jadi programmer tidak bisa langsung, komputer tidak bisa langsung memahami maksud dari programmer. Jadi harus melewati kompilator ini ya. Nah, prosesnya dari kompilator menuju bahasa mesin ini disebut kompilasi. Proses menerjemahkan bahasa programmer ke bahasa mesin ya, disebut kompilasi. Nah, ini ada soal-soal. Kemudian selanjutnya adalah dampak teknologi komputer terhadap masyarakat ya. Komputer dan bahasa pemrograman telah mengubah dunia. Dengan pemrograman saat ini kita dapat menikmati berbagai kemudahan dalam bidang komunikasi, transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Seperti halnya lampu rambu lalu lintas ya, itu contoh yang paling simpel pemanfaatan komputer dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini ya. Kita dapat mengirim dan menerima pesan melalui email. Kita dapat dengan mudah memesan transportasi online melalui smartphone atau telepon pintar. Teknologi komputer bahkan dapat digunakan untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa. Itu ya. Nah, ini adalah contoh dari dampak teknologi komputer. Ya, kita dapat berkomunikasi menggunakan aplikasi pesan di telepon pintar. Ini ya, ada aplikasi chat, WhatsApp atau WA. Teknologi adalah penggunaan ilmu pengetahuan. Teknologi terus berkembang untuk memudahkan hidup manusia. Apa saja dampak teknologi komputer terhadap masyarakat? Nah, ini ya. Berikut contoh teknologi komputer yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari beserta dampaknya bagi masyarakat. Yang pertama adalah online shop atau belanja daring dalam jaringan, yaitu adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online atau melalui internet. Ya, jadi aktivitas jual belinya itu melalui internet. Belanja daring memungkinkan pembeli untuk berbelanja dari mana saja tanpa harus ke supermarket atau ke toko. Ya, kalau kita ingin belanja yang lebih murah bisa lewat online shop ya, bisa membandingkan harga-harga. Ya. Dan juga kelebihannya kalau online shop itu kita bisa menjual atau membeli barang kita tanpa harus pergi ke lokasi ya, lokasi tujuannya gitu. Pembeli juga dapat membandingkan harga barang sehingga dapat memilih harga yang paling murah. Belanja daring dapat dilakukan dari berbagai situs ya, misalnya media sosial, blog, dan situs perdagangan elektronik atau e-commerce. Tapi pastikan ya situs tersebut bisa dipercaya karena sering sekali online shop itu yang mengatasnamakan online shop itu
pelanggannya atau yang ingin membeli barang itu tertipu. Yang sering terjadi adalah di media sosial ya. Sering sekali terjadi di media sosial, apalagi Facebook gitu ya. Itu sering terjadi penipuan jual beli online. Nah, saran saya kalau ingin menjual menjual atau membeli barang lewat online shop, gunakanlah situs yang sudah terpercaya. Contohnya ini ya, Tokopedia, kemudian Shopee, Bukalapak, dan Blibli. Yang di situ tentunya sudah ada syarat-syarat tertentu bagi seorang yang menjual barangnya melalui situs tersebut ya. Kemudian selanjutnya adalah buku elektronik atau e-book, elektronik book. Buku elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan e-book merupakan buku atau produk penerbitan lainnya yang dikemas dalam bentuk digital ya. Jadi e-book ini tidak ada wujudnya, hanya berupa file. Contohnya adalah yang sekarang saya jelaskan ini ya. Ini saya sedang membuat e-book atau saya sedang menjelaskan melalui e-book ini ya. Jadi tidak berupa fisik ya, hanya berupa file atau bentuk digital ini. Buku elektronik dapat berisi tulisan dan gambar. Buku elektronik dapat dibaca menggunakan peralatan elektronik, misalnya komputer meja, laptop, telepon pintar, dan alat pembaca khusus yang disebut e-book reader atau e-reader. Banyak sekali ya aplikasi pembaca e-book yang berlalu lalang di smartphone atau di Play Store ya. Nah, ini contohnya ya, e-book dapat dibeli di e-commerce, buku atau aplikasi seperti Google Books dan Apple Books. Ataupun kalian juga bisa mendownloadnya gratis jika ada yang mengupload di situs pribadinya. Biasanya gitu ya. Salah satu manfaat dari e-book adalah berkurangnya penebangan pohon untuk kebutuhan pembuatan kertas. Jadi kenapa kok e-book itu dibuat? Yaitu adalah dengan tujuan mengurangi penebangan pohon. Karena seperti yang kita tahu bahwa pembuatan kertas atau bahan utama kertas itu adalah pohon ya. Selain itu, harga buku elektronik lebih murah daripada buku yang sama dalam bentuk cetak. Jadi e-book itu lebih murah dari buku cetak. Ini saya belum pernah membuktikan ya. Buku elektronik juga dapat dibaca di mana saja, bisa di laptop, komputer, smartphone, ya, bisa dibaca di mana saja. Selanjutnya adalah robot. Dampak selanjutnya adalah robot. Robot merupakan mesin yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Robot biasanya diprogram dengan komputer. Robot dibuat untuk membantu tugas dan mempermudah kehidupan manusia. Hal itu karena robot dapat melakukan tugas dengan cepat dan tepat, tanpa merasa lelah dan bosan seperti halnya manusia. Robot banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Nah, di sini ya. Nah, ini. Jadi robot dapat diprogram menggunakan komputer. Yang pertama, contoh penggunaan robot, ya, robot industri. Ya, robot industri digunakan di pabrik untuk melakukan pekerjaan yang rumit dan memerlukan ketepatan. Penggunaan robot dalam industri dapat mengurangi kesalahan dalam produksi. Ini sudah sering dijumpai ya di pabrik-pabrik. Ya, pabrik baik itu obat, makanan ya, sudah menggunakan robot industri ya.
Tapi ini nanti juga akan ada dampaknya. Selanjutnya, robot penjelajah planet. Robot penjelajah planet dibuat untuk mempelajari benda langit di ruang angkasa. Robot penjelajah mengumpulkan data lingkungan dan sampel dari planet yang dikunjunginya. Robot ini biasanya diprogram terlebih dahulu sebelum diluncurkan ke ruang angkasa. Beberapa jenis robot juga dapat dikendalikan dari jarak jauh. Ya. Selanjutnya adalah robot medis. Ya, ini biasanya digunakan dalam bidang kesehatan untuk membantu operasi. Ini robot dapat membantu dokter melakukan operasi yang memerlukan ketepatan tinggi. Kerugian pengguna robot ini adalah biaya yang diperlukan sangat besar. Itu ya, jadi dampak negatif dari penggunaan robot ini ya. Nah, lapangan pekerjaan jadi berkurang ya karena adanya robot ini. Semua aktivitas menggunakan robot, jadi manusia sudah tidak bisa bekerja lagi ya. Kalau sudah menggunakan robot ini, itu dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah bisa mempermudah kerja manusia. Kemudian pembelajaran elektronik yang keempat adalah pembelajaran elektronik atau e-learning, merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan dengan bantuan komputer. Pembelajaran elektronik dapat dilakukan secara online dengan bantuan multimedia seperti video, audio, dan kamera web. Pembelajaran elektronik dapat membantu peserta didik yang ingin belajar, tetapi memiliki kendala waktu dan tempat. Ya. Nah, cocok sekali digunakan pada saat musim pandemi seperti ini ya. Nah, contohnya adalah misalkan video tentang tutorial atau video tentang pembelajaran seperti yang saya lakukan saat ini ya. Dengan e-learning, seseorang dapat menyesuaikan waktu dan tempat belajarnya. Jadi sewaktu-waktu bisa dibuka ya. Meskipun malam hari. Meskipun tidak dalam proses pembelajaran ya. Selanjutnya adalah komputasi awan atau cloud computing. Komputasi awan adalah layanan jaringan yang membantu pengguna komputer untuk memproses informasi dan menyimpan data dalam ukuran besar. Data berukuran besar tersebut disimpan di tempat penyimpanan terpisah dan bukan di komputer pengguna. Data yang disimpan tersebut dapat diakses di mana saja asalkan pengguna memiliki sambungan internet. Contohnya apa layanan komputasi itu? Ini ada Google Drive, ada Dropbox, ada iCloud, ada iCloud dari Apple ya. Kemudian ada MiCloud ya dan lain sebagainya. Itu adalah penyimpanan penyimpanan yang memanfaatkan jaringan internet. Jadi sewaktu-waktu bisa kita buka di mana saja tanpa menggunakan satu komputer. Jadi komputer lain pun kita bisa membukanya ya, asalkan ada koneksi internet. Penyimpanan data melalui internet atau menyimpan data melalui internet itu disebut komputasi awan. Selanjutnya adalah sistem
pemosisi global atau Global Positioning System atau lebih dikenal dengan GPS. Sistem pemosisi global yang lebih sering disebut GPS adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencari suatu lokasi tertentu di bumi dengan bantuan satelit. GPS dapat membantu pengguna mencari jalan pintas ke lokasi suatu tempat dengan cepat. GPS dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti telepon pintar, tablet, maupun komputer meja. Ya, laptop pun juga bisa, asalkan ada koneksi internet. Ya. Misalkan kalian ingin berwisata ke tempat yang belum pernah kalian kunjungi sebelumnya. Nah, mungkin karena malu bertanya, dan perkembangan teknologi sudah maju, kalian memanfaatkan sistem GPS ini. Ya, kalian bisa menemukan lokasi tersebut dengan menggunakan GPS. Nah, tapi dampak negatifnya kalau GPS ini yang sering dialami oleh orang-orang pada umumnya adalah karena GPS ini menggunakan fitur satelit di mana kita bisa memilih jalur tercepat. Ya, biasanya orang itu kan sering menuju ke tempat tertentu menggunakan jalur yang paling cepat. Ya, kalau GPS fitur itu ada, tapi negatifnya biasanya kalau jalur tercepat itu ujung-ujungnya lewat jalur yang sangat sempit atau jalur hutan misalnya, atau jalur yang jarang dilalui oleh pengunjung yang ingin berwisata ke situ misalkan, ya, istilahnya belasuk ke tempat yang jarang dilalui. Selanjutnya adalah konsol permainan atau video game konsol. Konsol permainan adalah alat elektronik yang dibuat untuk melakukan permainan video. Tampilan permainan dapat dimunculkan di layar komputer atau televisi. Beberapa konsol permainan berukuran kecil dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Konsol seperti itu disebut konsol portable. Jadi kalau yang bisa dibawa kemana-mana itu disebut portable, ya. Contoh konsol permainan adalah Nintendo Switch, PlayStation, dan juga Xbox. Nah, itu yang mungkin kalian lebih paham ya tentang konsol game ini. Mungkin itu ya yang bisa Ustadz sampaikan. Nah, tugas kalian adalah, silahkan memahami materi yang saya sampaikan ini ya. Apabila kurang paham bisa melihatnya di buku atau bisa melihat e-book ya, nanti akan saya kirimkan e-booknya gitu ya. Jika ada pertanyaan, jika ada yang ingin ditanyakan bisa japri ke Ustadz ya. Ada kurangnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.